Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Nurpiani dengan NIM 2112400014, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 3. Baiklah, dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Perkembangan Kurikulum MI dan Pembelajaran Abad ke-21 dengan dosen pengampu Bu Helna Nelis MPD. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang satu, pengertian kurikulum dan pengembangan kurikulum. 2, peran dan fungsi kurikulum dan pengembangan kurikulum serta pembelajaran abad ke-21. 3, kurikulum ideal dan aktual. 4, hidden kurikulum. Dan yang terakhir, kurikulum DNI. Menurut jurnal Mudarisuna yang saya baca, berdasarkan etimologi, kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir yang artinya pelari dan kurere yang berarti jarak yang ditempuh oleh pelari. Berdasarkan terminologi, banyak para ahli mendefinisikan kurikulum, diantaranya menurut Abu Dinata yang dikutip dari Cloud dan Crow memberikan definisi kurikulum sebagai rancangan pengajaran atau sejumlah mata pelajaran yang disusun secara sistematis untuk menyelesaikan suatu program untuk memperoleh ijazah. Sedangkan menurut M. Arifin melihat kurikulum sebagai seluruh mata pelajaran yang harus disajikan dalam proses pembelajaran dalam sistem institusional pendidikan. Menurut Zakiyah Darajat, mendefinisikan kurikulum sebagai suatu program pendidikan yang dirancang dan dilakukan dalam suatu pendidikan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan tertentu. Sementara berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 disebutkan bahwa pendidikan adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dari beberapa definisi tadi, dapat disimpulkan bahwa kurikulum adalah suatu program pendidikan yang berisikan bahan ajar dan pengalaman belajar yang dirancang secara sistematis atas dasar norma-norma yang berlaku yang dijadikan sebagai pedoman proses pembelajaran bagi tenaga kependidikan dan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Menurut buku dasar pengembangan kurikulum sekolah yang saya baca, karya Widodo Winarso, pada hakikatnya pengembangan kurikulum merupakan usaha untuk mencari bagaimana rencana dan pengaturan yang mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan untuk mencapai tujuan suatu lembaga. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 10 tentang kurikulum, Pasal 36 Ayat 1, bahwa pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Jadi, suatu kurikulum diharapkan memberikan landasan, isi, dan menjadi pedoman bagi pengembangan kemampuan siswa secara optimal sesuai dengan tuntutan dan tantangan perkembangan masyarakat.
Menurut jurnal kurer yang saya baca, ada 3 peran kurikulum yang sangat penting, yakni peran konservatif, peran kreatif, dan peran kritis atau evaluatif. Peran konservatif menekankan bahwa kurikulum sebagai sarana untuk mentransmisikan atau mewariskan nilai-nilai budaya masa lalu yang dianggap masih relevan dengan masa kini kepada generasi muda, yakni siswa. Misalkan seorang guru mampu memberikan pengaruh positif dan membina sikap siswa sesuai dengan nilai-nilai sosial yang dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya, peran kreatif. Peran kreatif menekankan bahwa kurikulum harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru yang sesuai dengan perkembangan yang telah terjadi. Misalkan dalam sebuah kurikulum harus mengandung hal-hal yang dapat membantu potensi siswa agar memperoleh pengetahuan-pengetahuan baru, kemampuan-kemampuan baru, serta cara berpikir yang baru. Dalam peran kritis dan evaluatif, yaitu peranan untuk menilai dan memilih nilai-nilai dan budaya serta pengetahuan baru yang akan diwariskan. Di samping memiliki peran, kurikulum juga memiliki fungsi. 1. Fungsi penyesuaian, yaitu mampu mengarahkan siswa agar memiliki sifat mampu menyesuaikan diri dalam lingkungan fisik maupun lingkungan sosialnya. Yang kedua, fungsi integrasi, yaitu mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang utuh, ataupun bisa disebut dengan multitalenta. Ketiga, fungsi diferensiasi, yaitu mampu memberikan pelayanan terhadap perbedaan baik dalam fisik maupun psikis. Yang keempat, fungsi persiapan, yaitu mampu mempersiapkan studi siswa untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Yang kelima, fungsi persiapan, yaitu mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih pembelajaran sesuai dengan minat atau kemampuannya. Yang keenam, fungsi diagnostik, yaitu mampu memberikan pemahaman kepada siswa, memahami kekuatan atau potensi yang dimiliki dan kelemahannya agar siswa mampu mengembangkan potensinya dengan sendirinya. Menurut jurnal pendidikan yang saya baca, pembelajaran abad ke-21 ialah pembelajaran yang mempersiapkan generasi abad ke-21 untuk menghadapi tantangan dan tuntutan global yang dimana pada abad ini kemajuan teknologi dan informasi sangat berkembang pesat yang sangat mempengaruhi kehidupan manusia, salah satunya dalam bidang pendidikan. Pendidikan abad ke-21 telah mengalami perubahan yang ditandai dengan mengembangkan literasi baru, yaitu literasi digital, literasi
informasi dan literasi media. Sistem pembelajaran abad 21 tidak lagi ditunjukkan kepada pendidik, melainkan ditunjukkan kepada peserta didik yang bertujuan agar peserta didik mampu berpikir secara kritis, mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya, mampu memecahkan masalah dengan baik. Menurut Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan, kurikulum ideal adalah kurikulum yang diharapkan dapat dilaksanakan dan berfungsi sebagai acuan atau program guru dalam proses belajar mengajar. Kurikulum aktual adalah kurikulum yang dilaksanakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Selanjutnya yaitu hidden kurikulum. Menurut Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan yang saya baca, hidden kurikulum yaitu kurikulum yang tidak menjadi bagian untuk dipelajari secara lebih rinci, dapat digambarkan sebagai berbagai aspek dari sekolah di luar kurikulum. Akan tetapi, mampu memberi pengaruh dalam nilai, persepsi, dan sikap siswa. Misalkan tingkah laku, cara bicara, atau guru dalam mencontohkan perilakunya kepada siswa. Pembahasan terakhir yaitu tentang kurikulum IMI. Menurut buku Dinamika Perkembangan Kurikulum di Indonesia, karya Rahmat Hidayat, mengatakan bahwa kurikulum 2013 merupakan hasil penyempurnaan dan pembedahan dari semua aspek kurikulum yang ada. Maka kekurangan dari kurikulum 2004 dan 2006 dirapihkan, digabungkan, dan ditambahkan ke dalam kurikulum 2013. Dalam kurikulum 2013 tidak berfokus pada kompetensi akademisnya saja, akan tetapi dalam karakter bangsa dan keterampilan siswa. Perkembangan kurikulum 2013 sudah sesuai dengan prinsip perkembangan kurikulum meliputi relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, efektivitas, dan efisiensi. Dengan demikian, kurikulum yang baik harus diimbangi dengan kematangan pengimplementasiannya. Perubahan kurikulum tentunya didasari dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan tantangan dan tuntutan yang dihadapi masyarakat akibat perubahan zaman yang senantiasa berubah. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.